Selamat sore Sobat Binusian dan juga pemirsa Binus TV dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Riki Triadi dalam acara Handwriting's Miracle bersama Sandy Sucipto. Ya, tidak terasa sudah minggu pertama lagi ya kayaknya sekarang. Dan setiap minggu pertama, Selasa minggu pertama, kedua dan ketiga pukul 4 sore selalu ada acara yang bisa Anda saksikan bersama-sama. Ya, dan seperti biasa saya ditemani oleh Bapak Sandy. Halo Sini, Riki, apa kabar Pak kabar? Sandy? Luar biasa. Wah, luar biasa ya. Iya. Sangat cerah sekali hari ini Pak. Pengaruh warna mungkin. Pengaruh warna ya Pak. Iya. Dan juga pengaruh liburan 2 minggu ya Pak ya. Anda juga. Oh, tetap bekerja, Ini Pak? mungkin sudah siapa tahu sudah dirindukan. Oh iya pastinya. Dan sekarang ini kan anak-anak sekolah baru selesai Ujian ya. Sudah ada yang lulus juga. Selamat untuk yang lulus dengan NEM yang pastinya baik ya. Luar biasa Nilai 1 sekali. sekarang ya. Udah lewat? Iya, udah lewat mungkin ya. Enggak tuh, kemarin ini saya baru tanggal 2. Sekarang tanggal 4 atau 5 nih ya. Iya. Masih lah ya temanya, dan tema mengikuti graduation dari anak-anak sekolah juga kita mengambil tema penjurusan melalui tulisan tangan ya. Mungkin masih ada sedikit nyerempet-nyerempet ya dengan pendidikan. Dan kenapa nih Pak tema seperti ini yang diangkat gitu kira-kira? Ya, karena seperti yang saya pernah juga ceritakan atau diskusikan sebelumnya, bahwa dalam metode grafologi ini kita bisa memilah dan juga kita mendeteksi apa saja minat dan bakat yang ada dalam diri seseorang. Sehingga kita bisa mengarahkannya dan mengoptimalkannya itu sesuai. Tidak salah dari jalurnya atau mungkin juga keliru sekali, sehingga nanti ketika memasuki dunia kerja atau ketika masuki masyarakat luas terjadi kebingungan atau konflik dalam dirinya. Nah, tujuannya adalah yang terutama ketika kita sudah bisa mengenali dan mengetahui apa saja yang potensi yang ada dalam diri kita, kita dapat melakukan yang sesuai dan tepat. Nah, kebetulan nanti seperti tadi Riki sudah sebutkan kita ada bintang tamunya yang sesuai nih. Ya, sesuai dengan tema pastinya. Dan seperti yang kita ketahui ya mungkin bahwa kalau di sini penjurusan kan berarti usia dini ya, usia sekolah. Berarti ya memang grafologi itu tidak hanya diterapkan untuk orang dewasa, untuk semua umur. Tapi untuk semua umur, tidak hanya untuk HRD dalam sebuah perusahaan, tapi juga mungkin untuk guru BP ya. Bisa juga ya, mungkin guru konseling, karena di mana anak-anak itu kan masih ababil ya, sebutan zaman sekarang ya, ababil, yang masih aduh mau jadi apa nih, jadi dokter apa mau jadi pilot gitu, seperti itu kali ya. Dan kalau melihat dari pendidikan yang ada di Indonesia nih sekarang nih ya, konsentrasi kita, gimana menurut Pak Sandy sendiri, apakah sudah sesuaikah anak-anak yang sekarang kuliah, mulai dari SMA terus kuliah gitu, apakah mereka sudah sesuai atau masih melihat bahwa banyak sekali yang anak-anak yang salah asuhan? Mungkin bukan salah asuhan, tetapi kalau saya lebih melihat dan menilai bahwa banyak sekali orang itu menekuni, mungkin kalau yang studi lanjut setelah SMA itu artinya kuliah, mereka itu menekuni bidang yang mungkin belum tentu sesuai dengan potensi dan juga minat bakatnya secara pribadi. Jadi kalau kita lihat di masyarakat, banyak juga orang yang menekuni bidang yang mungkin dipaksakan. Atau bisa saja dia sangat tidak sesuai dengan potensinya, sehingga dia terpaksa. Akibatnya nanti ketika dia masuk ke lingkungan kerja, dia jadi tidak optimal sama sekali. Nah, diharapkan dengan kita mendeteksi sedini mungkin, terutama ketika anak-anak setidaknya di masa SMA, kita bisa mengetahui apa nanti untuk penjurusan berikutnya ketika kita mau pilih bidang kuliah. Agar sesuai dan juga agar kita atau si anak ini agar mampu optimal, itu intinya. Oh gitu. Ya. Oke, tapi mungkin juga kan yang seperti yang kita tahu bahwa kita dapat melatih potensi melalui tulisan tangan ini, berarti ada juga kemungkinan kita bisa memaksakan untuk anak gitu, atau memaksakan untuk diri kita kalau kita sebagai siswanya itu sendiri untuk sebenarnya kita tidak terlalu baik di bidang ini, tapi
dengan mengetahui pola-pola tulisan tangan dan juga mengetahui bagaimana cara melatihnya, itu kita bisa menggali lagi gitu Pak. Mungkin nggak sih seperti itu? Sebetulnya kalau jawabannya mungkin dan Mungkin bisa. ya? Untuk Iya. semua orang tua bisa melakukan seperti itu. Tetapi kalau bagi saya secara pribadi, saya lebih melihat kepada kesehatan dan juga kenyamanan mental bagi seseorang untuk menekuni aktivitasnya. Oke. Sehingga kalau orang tua atau lingkungan memaksakan sedemikian rupa seseorang untuk melakukan suatu hal yang tidak ada dalam minatnya atau tidak ada dalam bakatnya, sangat mungkin terjadi suatu ketika nanti di depannya si anak atau orang ini akan mengalami ketidaknyamanan. Ya. Akibatnya perilakunya tidak akan optimal. Oke, menarik sekali dan kita boleh bahas dengan bintang Ya. tamu tentunya setelah jeda iklan berikut ini.